Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang selama ini teman-teman ahli itu berpikir bahwa kanker itu dari mengkonsumsi makanan tertentu, entah sate, makanan yang tidak matang, atau lifestyle dan sebagainya. Itu menurut saya nih, subjektif saya, enggak sih. Jadi karena orang yang lifestyle yang ngawur juga ada juga yang nggak kena kanker. Orang yang sering makan sate juga ada yang nggak kena kanker. Sebenarnya enggak. Jadi kanker darah itu betul kata JJ tadi, dia akan menyerang sumsum tulang belakang dengan ciri, dengan ciri sel darah merah itu drop, dan dengan ciri sel darah putihnya naik. Nah, fisik yang terlihat seperti apa Pak Ustadz itu? Ya drop akhirnya, dia akan, iya, walau-walau mau gemuk mau gelus kan nggak tahu ya. Jadi cirinya sel darah merah itu drop, ya. Kemudian sel darah putih naik. Nah, sel darah merah ini memang urusannya dengan sumsum, khususnya sumsum tulang belakang. Sel darah putih itu hubungannya insya Allah yang saya ketahui adalah limfa ya. Nah, dua hal ini akan bersanding terus-menerus. Kalau dia ada kanker darah itu akan bersanding. Nah, kenapa kok bisa muncul seperti itu? Umpamanya kasus ini ada pada anak kecil nih, umur 2 tahun, umur 5 tahun, kena kanker darah umpamanya. Yang belum akil balik lah. Nah, ini kalau yang kena si adik usia 5 tahun, yang belum akil balik, di bawah 11, di bawah 12 lah ya, belum akil balik itu. Ini insya Allah yang salah, yang dosa ini orang tuanya. Jadi orang tuanya itu insya Allah awalnya ada masalah dengan orang tuanya lagi, dengan kakek atau neneknya si adik yang sakit. Kemudian orang tuanya itu menyimpan marah. Dan itu nggak cuma sekali 2 kali. Dia selalu menyimpan marah, jengkel dengan orang tuanya. Dia memang nggak melawan, tapi dia diem. Menyimpan marah dengan orang tuanya, dengan kakek atau neneknya si adik yang sakit. Nah, sebelum adik itu ada, atau setelah adik itu ada, lahir maksudnya, kalau dia sakitnya sejak umur 5 tahunan ketahuan sakit, nah berarti ini munculnya pada saat si adik ini dalam kandungan atau setelah lahir. Jadi masalah itu muncul setelah si adik ini lahir. Dia menyimpan marah dengan orang tua dan diem. Dan merasa dia apa yang dia lakukan itu tidak salah. Dia bisa aja suatu ketika itu debat dengan orang tuanya. Dia debat dengan orang tua, tapi marah diem. Tapi dia mencoba debat dengan orang tuanya, mencoba untuk bahwa saya nggak salah sebenarnya. Itu masalah apapun bisa itu. Masalah apapun bisa, wong ini hanya cuma 2. Yang satu marah yang disimpan, yang satu mengajak debat atau orangnya itu merasa pintar. Nah, yang dia itu menyimpan marah itulah yang merusak sumsum tulang belakang, khususnya yang ada di daerah tulang ekor dan naik dari tulang ekor sedikit. Itu kuncinya di situ. Itu yang menyimpan marah dengan orang tua. Nah, yang mengajak debat itu yang nanti merusak limfanya sehingga sel darah putih itu naik sebenarnya. Jadi dia ngajak debat itu sebenarnya menjadikan sel darah putih itu naik. Jadi sel darah putih itu kan dipergunakan untuk namengin, istilahnya namengin apa namanya, kalau penyakit itu apa namanya, namengin tubuh dari kekebalan tubuh lah istilahnya, kekebalan tubuh. Jadi kalau dia kekebalan tubuhnya naik berarti dia itu berani. Dia istilahnya prajuritnya. Iya, dia berani dengan orang tua sebenarnya. Mau dia keminter kayak, karena ya anaknya sering disekolahkan di luar negeri, atau anaknya nggak sekolah di luar negeri tapi memang orang tuanya memang emosional, nggak taunya memang dihadapi seperti itu. Nah, 2 titik ini, yang satu marah yang disimpan dengan orang tuanya, atau marah yang sebenarnya disimpan tapi diluapkan melalui adu argumen, merasa pandai, ini nanti dia akan kecenderungan kena kanker darah. Kalau nggak ke anaknya ya ke dia besok.
Dia tinggal nunggu waktu aja. Kalau dia tinggal nunggu waktu aja. Kalau itu dilakukan terus, dia yang kena nantinya. Tapi kalau umpamanya Allah itu memberi peringatan, diperingatkan ke anaknya yang kena kanker darah. Dia belum, tapi dia sudah punya bibit kankernya. Si orang tuanya itu sudah punya bibit kanker. Tinggal nunggu aja sebenarnya. Nah, disinilah yang harus kita kerjakan. Pola akhlak yang tidak baik inilah yang harus kita rubah. Kita mencontoh akhlak Rasul, di mana Allah menceritakan bahwa dengan orang tua itu harus hormat, harus berbakti. Nah, titik-titik itu kadang-kadang orang-orang itu nggak sadar. Makanya di dunia barat itu, kenapa banyak dunia barat itu kena kanker? Ya mereka sama orang tuanya you gitu. Panggil nama ya, kan nggak bisa seperti itu. Nah, itu mengajarkan bahwa dia itu berani sama orang tua. Kalau berani berarti nanti sel darah putihnya akan naik. Kemudian kalau ada masalah di barat itu diajarkan memang berani, marahnya marah keluar ya. Akhirnya dengan orang tua juga berani. Akhirnya ya itu marah ya berani ya disimpan ya semuanya jadi satu. Dia akan mengunci pada sumsum tulang belakang. Nah, disitulah baru pasukan Allah, baik itu jin yang diizinkan masuk oleh Allah Ta'ala karena memang perilaku dia melawan orang tua, yaitu baik dengan menyimpan marahnya, yaitu nanti jin itu ada di di tulang ekor atau sampai atas tulang ekor. Nah, itu yang ringan bisa. Kalau itu ringan biasanya HNP atau saraf terjepit. Nah, ini sudah kuat, jadi marahnya itu kuat sehingga dia langsung lolos menuju ke arah sumsum. Jadi makhluk ini menuju ke arah sumsum, jin itu menuju sumsum, dikunci oleh Ifrit dan dikunci oleh Dajjal. Rusaklah sumsum itu gitu. Kalau Allah mengizinkan, kalau sudah nisabnya masuk, ya rusaklah sumsum si anaknya. Nisab masuk dari orang tua, anaknya rusak. Kalau momennya dia nggak punya anak, ditunggu nanti beberapa tahun. Kalau dia sendiri nisabnya sudah masuk, dia sendiri yang akan kena. Seperti itu. Dan itu nggak mau urusan Allah, mau dia orang kafir atau orang muslim, nggak mau tahu. Allah itu nggak mau tahu. Orang itu mau sholat, Allah nggak mau tahu, nggak mau tahu sholatnya, ibadahnya nggak mau tahu. Yang penting taat. Kenapa nggak mau tahu sholatnya atau ibadahnya? Iya, memang nggak mau tahu ibadahnya. Karena apa? Karena dia juga menjalankan perilaku dosanya, jadi nggak mau tahu. Seperti itu. Makanya kalau kita itu melakukan ibadah pada Allah Ta'ala sehari-hari, jalankan dengan baik. Kemudian yang sesuatu yang tidak baik, ya jangan kerjakan apapun bentuknya. Seperti marah dengan orang tua tadi. Nah, dengan titik itulah bagaimana caranya kalau anaknya yang kena kanker darah, ya berdoa mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jika siapa ibu atau ayahnya yang marah kepada orang tuanya dan merasa dia pintar, berani pada orang tuanya, yang umpamanya ibunya, ya ibunya mohon ampun kepada Allah Ta'ala, satu. Yang kedua, minta maaf kepada orang tuanya. Dan ini minta maaf kepada orang tuanya jangan sekali dua kali, setiap hari. Sampai kapan Ustadz? Sampai anak tersebut sembuh dan sampai bonus mohon ampun. Bonus mohon ampun itu berapa bulan? Bonus mohon ampun itu minimum itu 3-5 tahun. Bonus minta ampun itu sebegitu terus. Minta ampun, minta maaf sama orang tua itu ya terus, walaupun anak sudah sembuh, minta maaf teruslah sama orang tua minimum 5 tahun. Baru itu dikendorkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali, monggo. Tapi tetap minta maaf kepada orang tua. Kalau enggak, selesai si adik itu akan bablas. Dan jangan dikatakan anak yang belum akil balik masuk surga. Saya jawab, iya. Tapi nanti nggak akan ketemu dengan orang tuanya dia di surga. Nah, kenapa? Nah, orang tuanya dosa sama mbahnya, mau ketemu gimana? Orang tuanya nggak pernah mau minta maaf sama mbahnya, gimana mau ketemu? Masuk neraka dulu. Masuk neraka. Masuk neraka. Saya nggak mau bilang dulu masuk neraka. Iya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ustadz, saya ada cerita gini, Ustadz. Teman saya bercerita kalau salah satu temannya itu setelah diperiksa di dokter tuh satu keluarga itu kanker darah. Nah, dia menceritakan kalau itu disebabkan karena orang tuanya melakukan pernikahan dengan kerabat dekat, misalnya dengan keponakan atau dengan ya dekat lah.
Apa benar seperti itu, Ustaz? Kalau memang dari sisi agama itu Diperbolehkan. tidak diperbolehkan, jangan. Tapi kalau masih nikah dengan sepupu kan masih boleh. Tapi kalau dia melanggar agama ya wallahu alam ya. Karena kalau melanggar agama kan sama. Berarti orang itu kan ngeyel, dia merasa pintar. Sehingga sel darah putih naik. Tetap. Kalau dia diomongin sama orang tuanya atau siapa, dinasehatin, marah dia. Marah malah. Dan merasa dia benar. Saya kan cinta sama dia. Wah, begitulah ya. Oh iya. Iya, seperti itu. Jadi kalau memang keluarga seperti itu ya genetiknya memang dia emosional dan merasa pandai. Genetik dulu ya. Nah, kalau genetiknya udah dapat semua ya dapat semuanya bisa kena. Tapi kalau hanya orang tertentu genetiknya mirip dengan orang tuanya, saudara yang 2 atau 1 tidak sama ya dia nggak akan kena insya Allah. Enggak. Insya Allah seperti itu. Jadi jangan bahwa itu nurun ya, kanker itu nurun. Enggak, yang nurun itu genetik sifatnya. Kalau sifatnya sama, insya Allah penyakit itu akan sama. Insya Allah seperti itu. Makanya dalam keluarga ayah ibunya sakit apa, anaknya sakitnya apa juga nggak ketemu karena memang sifatnya beda. Tapi kalau memang satu ayahnya kena gula, ibunya enggak, anaknya ada yang kena gula, mamanya anaknya 4, yang 2 kena gula, 2 enggak. Karena yang 2 kayak bapaknya, yang 2 kayak ibunya, kan gitu. Iya. Seperti itu. Jadi itu bukan penyakit turunan, enggak. Jadi kalau yang itu maksudnya enggak, itu tetap sifat aja. Penyakit itu enggak nurun. Kalau penyakit nurun itu Allah dolim nanti. Enggak, penyakit enggak nurun. Kalau seandainya Ustaz, misalnya ada bapaknya sakit gula nih. Nah, anaknya tahu nih ilmu seperti ini, maka dia berusaha sifatnya nggak seperti sifat bapaknya, itu bisa, Ustaz? Insya Allah bisa. Kayak Haji J nih, kan saya kenal Haji J kan. Lah kalau tipe Haji J ini bukan tipe orang kena gula. Bukan mau ngalah mulu kan gitu ya. Tipenya itu malah tensinya rendah kan gitu ya. Seperti itu Ji. Nah, untuk jadi tensinya normal itu loh yang penting. Jadi kalau memang bapaknya kena gula dia tidak, ya harus keluar dari garis genetik yang memang bisa menjadikan penyakit itu muncul. Jadi keluar dari situ menjadi normal aja, orang muslim normal aja. Kalau mau marah istighfar, seperti itu kan normal ya, normal baik istilahnya. Belajar semuanya. Nah, insya Allah dari situlah kita nanti dianggap oleh Allah Ta'ala itu mengikuti akhlak Rasul. Mengikuti akhlak Rasul. Jadi nggak mau marah. Kalau bicara juga lemah lembut. Kalau ditolimi dimaafkan orangnya. Kalau ditolimi didoakan agar orang tersebut itu diampuni dosanya atau diberi hidayah akan menjadi seorang yang soleh atau solehah atau diselamatkan. Itu doa-doa yang baik itu kan cara-cara Allah dan itu juga dikerjakan oleh Rasul. Nah kita enggak. Nah kita amati di YouTube itu kan banyak ejek-ejekan, itu kan lucu. Ini orang muslim aja ejekan ngapain gitu loh. Merasa benar ya sudah nggak apa-apa. Kalau besok itu dia kena gula ya begitu itu karena merasa pandai. Ya nggak apa-apa, kita cari aman di hadapan Allah itu ya. Kita memaafkan lah istilahnya. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak nih penjelasannya kepada kita ya Ji ya. Serem-serem penyakitnya. Serem-serem Iya, ya. tapi yang jelas tobat itu penting. Makanya ayat-ayat tobat itu kan banyak ya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, itu jelas sekali. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, itu. Dan banyak sekali ayat-ayat tobat bahwa sebenarnya Allah itu menyuruh kita loh untuk tobat terus menerus. Tapi kalau memang kita itu sombong ya merasa ilmu agama kita tinggi sehingga pada waktu kita istighfar itu hanya astagfirullah gitu aja, ya nggak dapet itu. Walaupun ilmu agama kita tinggi, tapi kalau cara mohon ampunnya kepada Allah Ta'ala itu seperti itu, ya nggak dapet. Ada teman saya kiai, hobinya sakit ya, saya tahu. Punya pesantren, saya nggak mau ngomong, tapi ya kalau saya jawab di sini langsung tahu kok namanya, langsung tahu karena beliau sering wirawiri di TV. Teman saya kalau sakit telepon ke saya, bagaimana Ustadz ini ya saya kasih nasihat, ini loh Kiai gini. Seperti
seperti itu, dan saya memberikan nasihat karena memang harus seperti itu. Banyak walaupun ilmu agamanya tinggi, tapi kalau memang akhlaknya kurang ya tetap akan dihantam oleh penyakit. Kalau akhlaknya kurang kemudian masuk nisab, dihantam oleh penyakit atas izin Allah. Siapapun orangnya, orang yang non muslim atau kafir, maupun orang muslim biasa, maupun orang muslim sedang-sedang, atau orang muslim yang kelihatannya soleh, tetap dihajar dengan penyakit, karena itu cara Allah. Insya Allah, wallahu a'lam. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Pak Tung, taubat itu kan sangat penting. Apalagi kalau tahu apa yang menyebabkan penyakit itu, sehingga kita bisa detail taubatnya. Nah, mungkin YouTube kita ini kan sering dosa yang menyebabkan penyakit. Apakah itu dalam rangka memberikan pencerahan ke umat, Ustadz ya? Insya Allah seperti itu, karena saya ngamati, jadi orang-orang muslim itu merasa dirinya tidak pernah salah. Banyak yang seperti itu, banyak sekali. Kalau sudah jatuh, pok, sakit, nah baru dia mulai cari-cari salah saya apa. Kalau sehat nggak mungkin. Ada teman saya, dia ngajari kalau antum sakit baca ini pasti sembuh, antum sakit baca ini pasti sembuh, antum ingin rezeki baca ini pasti kaya. Suatu ketika beliau sakit, teman saya tersebut sakit, ya dia pasti doa dengan doa yang dia omongin seperti itu, tapi hasilnya ya memang benar, dia meninggal. Nggak bisa seperti itu. Kepastian itu milik Allah, bukan milik manusia. Nggak bisa kita itu walaupun tahu agama memastikan bahwa itu sembuh. Nggak, seperti kasus kanker ini. Kenapa saya ceritakan ini? Karena saya ada kasus dan alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Banyak diberi kesembuhan, banyak. Kalau yang nurut, alhamdulillah diberi kesembuhan. Kalau nggak nurut ya wallahu alam, ya saya nggak tahu. Kalau nggak nurut, karena saya mengajak kembali ke jalan Allah Ta'ala, ya tobatnya, ya perilakunya harus mencontoh Rasul. Kalau nurut, insya Allah banyak kok yang sudah membuktikan ceritanya. Ada juga saya kenal dari orang, dia bilang, dan banyak itu kalau di jalan itu, Ustadz saya dulu sakit ini, setelah saya dengar YouTube Ustadz, saya mencoba mengamalkan, berubah, tobat, minta maaf, kok bisa hilang beneran ya? Ya alhamdulillah, itulah namanya hidayah dari Allah Ta'ala. Nah, dan banyak cerita seperti itu. Nah, ini yang tadi Haji cerita seperti itu ya, karena saya mengajak orang-orang muslim itu faham siapa dirinya. Jangan merasa tidak pernah punya salah. Kita manusia muslim, anak-anak Adam, anak cucu Adam ini pasti masih punya salah, pasti. Makanya kita harus berubah, kita contoh Rasulullah Muhammad SAW, kemudian kita taat menjalankan ibadah-ibadahnya, ketaatan Rasul dalam berakhlak yang baik itu kita contoh, bukan kita contoh hanya kita pikirin, kerjain. Yang paling dekat mana? Kita belajar untuk diri sendiri, kita mengaji untuk diri kita sendiri. Kemudian kalau kita sudah mulai paham, ngerti, kerjakan setahun, 2 tahun, 3 tahun, ayo ajarkan kepada istri, ayo ajarkan kepada anak-anak kita. Karena kita basicnya sudah menjalankan, kemudian kita juga merasa bahwa saya mulai saat ini belajar mendidik istri dan anak-anak saya. Karena kita sudah mengerjakan, insya Allah kita tidak masuk dalam salah satu firman Allah Ta'ala. Apa firmannya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemarahan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tidak mengerjakan. Nah, itu Allah marah. Allah marah itu nggak cuma ke kita. Kalau kita itu pandai masalah agama, pandai tapi kita belum mengerjakan, kita hanya mengerjakan sholat saja, kita hanya mengerjakan puasa saja, kita mengerjakan ini, akhlak-akhlak yang lain juga belum. Kita bisa cerita tentang pekerjaan padahal kita belum pernah bekerja. Ah, itu juga bisa dikatakan dosa nanti karena dia nggak pernah ngalamin. Nggak bisa seperti itu, dia harus bekerja dulu sehingga dia tidak dinilai marah nanti Allah pada dia. Ini harus kita ketahui. Umpamanya saya hanya cuma dakwah aja, saya nggak pernah kerja, saya taunya dakwah, bisa ngomong, oh rezeki kamu itu nanti bisa ini kalau kamu begini loh.
Loh dia aja belum tahu, belum pernah bekerja kok minta rezekinya itu digampangkan Allah, bagaimana itu? Nah itu kan sama aja bodohin orang lain sebenarnya. Benar. Karena imam ini begini, imam ini belum. Jangan ngomong seperti itu, kerja dulu. Karena Quran itu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, itu bukan ayat itu untuk imam itu, enggak, itu untuk kita. Untuk kita sebenarnya. Makanya kalau nggak bekerja hati-hati ngomong seperti itu. Jangan ngomong kalau rezeki ini gampang, oh, nggak taunya udah kerja belum, rezekimu lancar nggak? Saya cuma dakwah. Loh kan nggak bisa. Gak bisa, tidak ada buktinya sama sekali, hanya nyuruh. Nanti sama seperti teman saya yang tadi. Teman saya bilang, antum kalau sakit baca ini pasti sembuh. Antum kalau nggak punya uang baca ini, rezeki ngalir. Antum kalau punya hutang baca ini, hutang lunas. Gimana caranya? Wong dia sendiri juga nggak bekerja, nggak ngerti. Nah akhirnya pada saat dia itu sakit, ya pasti baca itu. Barangkali dalam sakit itu ratusan sehari ya. Tapi akhirnya tetap Allah nggak ngizinkan dia sembuh. Karena apa? Barangkali menurut saya, subjektif saya, itu jamaahnya beliau itu agar belajar bahwa dia yang ngasih kamu seperti itu, dia sakit membaca ini nggak akan bisa sembuh. Itu kan pelajaran dari Allah Ta'ala. Nggak mau tahu itu orang Indonesia atau orang Afrika atau orang Arab atau orang Mesir, nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Ya. Ketakwaan itu benar-benar harus difahami benar. Kalau Rasul tidak mengerjakan, kita belajar untuk tidak. Belajar untuk tidak. Kalau dikerjakan, ayo kerjakan. Oh, akhlak Rasul itu banyak kok. Banyak sekali akhlak Rasul yang belum pernah disampaikan atau jarang ya, tepatnya itu jarang sekali disampaikan. Bagaimana Rasul dengan istrinya, bagaimana Rasul dengan anak atau dengan cucunya, kita hanya sekedar mendengar. Tapi pada saat kita punya istri, punya anak, nah baru itu keteteran, walaupun ilmunya tahu di sini. Nah itu Allah itu marah, ya Allah itu marah. Jadi ayat tersebut akan mengenai kita. Kalau itu kita lakukan terus ya kita kena dosa. Nah, kalau itu kita tidak pernah mohon ampun tentang itu, ya besok di neraka pasti akan kalau besok di akhirat pasti akan dimasukkan neraka. Kalaupun nanti ditimbang, dilihat, oh kan ada hisab nanti di akhirat. Iya, yang dihisab kan dilihat. Saya kan punya amal baik, tapi hobinya ujub, riak, sombong. Selesai ya, udah nggak ada amal baik. Nah makanya di sini ayo kita belajar serius. Seperti kanker darah tersebut harus taubat kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada Allah, kemudian mohon ampun kepada orang tua yang kita itu marah kepada si beliau, terus kemudian mohon diberi kesembuhan anak yang sakit, terus setiap hari minta maaf sama orang tua, tiap hari minta maaf sama orang tua. Kalimatnya jelas, Bapak, Ibu, jika selama ini aku sering menyimpan marah dan marah pada Bapak, jika itu dosa di hadapan Allah, dan pada saat saya marah saya melontarkan kalimat-kalimat merasa diri saya itu benar, jika itu dosa di hadapan Allah, Bapak, hari ini aku, putrimu atau anakmu meminta maaf sama Bapak lillahi ta'ala. Jelas, lakukan itu terus-menerus setiap hari dengan kalimat yang jelas. Itulah yang namanya muhasabah. Jelas, evaluasi itu jelas, bukan astagfirullah. Enggak cuma itu aja, walaupun itu boleh-boleh. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih lagi Pak Ustadz. Iya, enggak habis-habis. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan. Amin, amin, amin ya Allah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai satu penyakit yang sangat mengerikan, memang kanker darah ya. Baiklah para pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.